Perkenalkan, nama saya Deborah Lo. Perkenalkan, nama saya Clara Angelina Bortampu Bolon. Teori pembelajaran konstruktif. Apa itu teori konstruktif? Teori konstruktif adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan pendidikan yang berfokus pada gagasan bahwa pengetahuan tidak hanya diterima oleh individu, tetapi juga aktif dibangun oleh mereka melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Model pembelajaran konstruktivis metakognitif meliputi 8 tahap pembelajaran sebagai berikut. Tahap pertama, pembentukan kelompok kolaboratif. Guru membagi siswa menjadi kelompok heterogen dalam hal kemampuan akademik, latar belakang budaya, dan hal-hal lain yang mungkin ditemukan di dalam kelas. Guru menyepakati dengan siswa tentang aturan pemberian rekognisi tim. Fase kedua, aktivasi skemata awal. Guru mengaktifkan pengetahuan lama siswa yang terkait erat dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Pengetahuan lama tersebut harus bisa memicu konflik kognitif pada diri siswa. Beberapa cara yang dapat dipertimbangkan oleh guru pada fase ini adalah menyajikan fenomena atau mendeskripsikan konsepsi awal mereka. Fase ketiga, menciptakan konflik kognitif. Penciptaan konflik kognitif dapat difasilitasi oleh guru dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, mengajak siswa berdiskusi dengan kelompok kecil atau maupun besar. Yang kedua, melakukan demonstrasi atau eksperimen yang membantah konsepsi awal siswa atau memperluas konsepsi awal siswa dengan konsepsi ilmiah. Fase keempat, perencanaan pembentukan konsep. Fase ini siswa dilatih untuk terampil melakukan kegiatan perencanaan terhadap pembentukan konsep berdasarkan konflik kognitif yang dihadirkan pada sintaks sebelumnya. Indikator empirik yang harus dilakukan siswa pada fase ini yaitu: yang pertama, siswa menetapkan tujuan pembentukan konsep yang ingin dicapai oleh kelompoknya. Yang kedua, siswa merencanakan waktu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, siswa mempersiapkan pengetahuan awal yang harus mereka kuasai untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan, dan siswa merencanakan dan memutuskan strategi kognitif yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Fase kelima, pembentukan konsep, pemantauan, dan evaluasi. Fase pembentukan konsep secara kolaboratif ini bertujuan mendorong terjadinya proses asimilasi dan akomodasi dalam struktur kognitif siswa sampai terbentuknya keseimbangan kognitif siswa. Pembentukan konsep pada fase ini diorganisasi dalam kerja kelompok kolaboratif. Pengalaman belajar yang dapat diberikan oleh guru pada fase ini berupa kegiatan demonstrasi, diskusi, atau eksperimen yang meyakinkan bahwa konsepsi awal siswa kurang tepat atau konsepsi awal mereka dapat diperluas. Fase keenam, presentasi kelas. Fase presentasi kelas ini menuntut siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Presentasi kelas dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memantau perolehan konsep siswa, memperbaiki serta menguatkan konsep siswa yang telah dibangun selama diskusi kelompok. Presentasi kelas dapat dipimpin oleh guru atau salah satu anggota. Fase ketujuh, tes individu. Setelah pembelajaran berlangsung 1 KD, para siswa diminta mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis, sehingga tiap siswa bertanggung jawab secara individu untuk memahami materinya. Fase ke-8, rekognisi tim. Kegiatan utama pada fase rekognisi tim adalah menghitung skor kemajuan individual, skor tim, dan memberikan penghargaan tim. Gagasan di balik skor kemajuan individual, skor tim, dan pemberian penghargaan untuk menanamkan pada diri siswa bahwa keberhasilan belajar akan dicapai apabila mereka belajar lebih giat dan memberikan kinerja yang baik dari sebelumnya. Prinsip-prinsip konstruktivisme.
Belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasi siswa untuk secara aktif mengkonstruk makna. Pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan atau wholes itu sama pentingnya sebagai bagian-bagiannya. Sedangkan bagian-bagian harus dipahami dalam konteks keseluruhan. Oleh karenanya, proses pembelajaran berfokus terutama pada konsep-konsep primer dan bukan kepada fakta-fakta yang terpisah. Supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia, serta asumsi-asumsi yang disusun yang menunjang model mental tersebut. Tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengkonstruksi makna, tidak sekedar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak. Bantuannya cara meyakinkan untuk mengukur hasil pembelajaran adalah melakukan penilaian terhadap bagian-bagian dari proses pembelajaran, menjamin bahwa setiap siswa akan memperoleh informasi tentang kualitas pembelajarannya. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Karakteristik sementara pembelajaran konstruktivisme. 1. Siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Dan yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi lingkungan belajar. Dan yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar hal yang dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu penciptaan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi aktif guru bersama-sama siswa dalam membangun pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersifat kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi, mengajar adalah belajar itu sendiri. Menurut prinsip konstruktivisme, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai fasilitator dan mediator, tugas guru dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam merencanakan aktivitas belajar, proses belajar, serta hasil belajar yang diperolehnya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa materi kuliah atau ceramah bukanlah tugas utama guru. Yang kedua, memberikan sejumlah kegiatan yang dapat merangsang keingintahuan siswa dan mendorong mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya serta mengkomunikasikannya secara ilmiah. Yang ketiga, menyediakan sarana belajar yang merangsang siswa berpikir secara produktif. Guru hendaknya menciptakan rangsangan belajar melalui penyediaan situasi problematik yang memungkinkan siswa belajar memecahkan masalah. Dan yang kelima, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan tingkat perkembangan berpikir siswa. Guru dapat menunjukkan dan mempertanyakan sejauh mana pengetahuan siswa untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Teori pembelajaran John Dewey. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi atau berkaitan, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Apabila belajar siswa tergantung pada pengalaman dan minat siswa, maka suasana belajar siswa akan menjadi lebih menyenangkan, dan hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir proaktif dan mampu mencari pemecahan masalah agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil maksimal.
John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 tahap, yakni yang pertama tahap premoral adalah tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikat atau sosial. Yang kedua tahap convention adalah seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. Yang ketiga tahap autonomous adalah seseorang sudah mulai bisa berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan mempertimbangkan diri sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya. Teori kognitif John Dewey dapat diimplikasikan dalam pembelajaran siswa, khususnya pada pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif menekankan pada keaktifan siswa dalam berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara merekonstruksi masalah dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat. Hal ini tentunya akan melatih siswa untuk berpikir secara rasional dalam memecahkan masalah. Proses pembelajaran kognitif harus dilakukan secara berkelanjutan agar ada perkembangan dalam kemampuan berpikir siswa. Teori kognitif merupakan landasan pokok bagi pembelajaran siswa karena teori ini mengutamakan kemampuan siswa secara verbal. Tujuan pendidikan menurut teori belajar kognitif adalah yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang kemungkinan pengetahuan dan keterampilan dapat direkonstruksi oleh peserta didik. Latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Yang keempat, guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Upaya mengimplementasikan teori belajar pendidikan, penulis mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran. Sebagai berikut, yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan cara bahasa sendiri. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang keempat, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kelebihan teori John Dewey. Yang pertama, peserta didik semakin terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri serta memotivasi untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Yang kedua, teori ini memberikan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung siswa mengungkapkan gagasan, menyimak dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban benar. Teori belajar dan pembelajaran Le Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif anak. Berdasarkan Vygotsky, orang dewasa atau teman sebaya yang lebih maju harus membantu mengarahkan dan mengatur belajar anak sebelum anak dapat menguasai dan menginternalisasi dalam diri. Vygotsky meletakkan penekanan khusus pada bahasa tidak hanya sebagai ekspresi dari pengetahuan dan pikiran, tetapi juga memiliki makna esensial untuk belajar dan berpikir mengenal dunia. Teori Vygotsky ini menjadi dasar pembentukan kurikulum atau proses belajar di sekolah, meyakini bahwa kemampuan anak akan bisa bertambah jika diberi bantuan. Anak jangan dibiarkan untuk terus berada pada zona stagnat kemampuan aktualnya. Ia harus dipaksa untuk mengembangkan kemampuan baru meski awalnya membutuhkan bantuan. Konsep Vygotsky yang pertama, zona of proximal development, ZPD dimaknai juga sebagai zona belajar. Anak mampu meraih kompetensi baru di luar tingkat perkembangan aktualnya dengan dibantu oleh orang lain. Yang kedua, scaffolding, yaitu dukungan sementara yang orang tua, guru, dan lainnya berikan ke anak untuk melakukan tugasnya hingga anak bisa melakukannya sendiri. Pemberian sejumlah bantuan kepada seorang selama tahap-tahap awal pembelajaran,
kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Vygotsky beranggapan bahwa anak mengembangkan pengetahuan dengan bantuan orang di sekelilingnya. Vygotsky tidak mengenal tahapan. Implementasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif antar siswa dengan baik, sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Yang kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menerapkan scaffolding, yaitu pemberian sejumlah besar bantuan pada awal bantuan pembelajaran. Asumsi Vygotsky yang pertama, apa yang dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau bantuan orang lain dapat dilakukan secara mandiri pada masa yang akan datang. Yang kedua, seorang anak memiliki dua tingkat perkembangan, yaitu 1. Perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Perkembangan aktual yaitu ketika individu mandiri dalam menggunakan kemampuan kognitifnya secara fungsional. Yang kedua, perkembangan potensial yaitu tingkat kognitif yang bisa dicapai oleh anak-anak melalui bantuan orang lain seperti guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih kompeten. Konstruktivistik sosial. Yang pertama, pengetahuan dibangun dalam konteks sosial sebelum menjadi bagian pribadi individu. Yang kedua, pandangan terhadap interaksi adalah meningkatkan pemahaman yang telah ada sebelumnya dari hasil interaksi. Belajar sama dengan integrasi siswa ke dalam komunitas pengetahuan, kolaborasi informasi baru untuk memiliki pemahaman. Yang keempat, strategi yaitu sharing cooperative learning. Terakhir, peran guru adalah penting dalam membantu atau scaffold siswa mencapai kemandirian melalui interaksi sosial.